Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera, salam kasih bagi kita semua, dimanapun kita berada pada saat ini. Semoga Tuhan selalu memberkati dan melindungi kita. Marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, Jumat 13 Mei 2022, firman yang tertulis di dalam kitab Wahyu atau Pangukapon pasal 11 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Molo di bahasa Batak di dok, dungi dipalu suru-suruan napa pituhon masarunena, jadi masa masuara nagogo di benua gijang, akka dipadok, nunga sahat tutu hatai doho tu Kristus nai harajaun ni hasianganon, bakit raja maibana rodi saliling nililing na. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, ketika sangkakala ke-1 sampai sangkakala ke-6 ditiup, terjadilah penghukuman atas alam semesta. Namun apa yang terjadi ketika sangkakala ke-7 ditiup sungguh berbeda dengan apa yang terjadi sebelumnya. Pada waktu sangkakala ke-7 ditiup, tidak ada penghakiman yang terjadi. Bila sebelumnya, yaitu pada masa ditiupnya sangkakala ke-1 sampai ke-6, pembaca kitab Wahyu disuguhi dengan berbagai gambaran kejahatan dan penderitaan yang akan menimpa bumi. Maka setelah sangkakala ke-7 ditiup, para pembaca diarahkan pada sosok pribadi yang maha kuasa, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah. Maka sungguh menakjubkan karena terdengar suara-suara nyaring di surga yang memuliakan Kristus karena pemerintahannya. 24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah pun memuji-muji Allah yang memerintah sebagai Raja. Kemudian Yohanes melihat bait suci terbuka, dan terlihatlah tabut perjanjian Allah. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita tahu bahwa di dalam perjanjian lama tabut Allah adalah sebagai simbol kehadiran Allah dan juga gambaran kesetiaan Allah pada umatnya. Selain itu, terjadi juga kilat, guru, gempa, dan hujan es. Semua yang terjadi ketika bait Allah dibuka memperlihatkan bahwa Allah hadir di sana dan Ia berkuasa. Para pembaca kitab Wahyu mula-mula adalah orang-orang Kristen yang mengalami penderitaan karena iman mereka. Pemahaman bahwa Yesus Kristus adalah penguasa mutlak di alam semesta ini tentu memberikan pengharapan serta menjadi penghiburan dan kekuatan bagi mereka yang mengalami penderitaan karena iman mereka kepada Kristus. Pemahaman bahwa Kristus berkuasa mutlak menguatkan kita. Mungkin kita merasa khawatir karena perkembangan zaman yang memperlihatkan kemerosotan mental di berbagai bidang, secara khusus di negara kita. Namun, karena kita tahu bahwa Kristus Tuhan yang berkuasa mutlak, marilah Bapak Ibu kita percayakan diri kita dalam perlindungannya, karena Ia setia menyertai kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah tempat kami berteduh di dalam hidup ini. Tuhan telah memberkati kami melalui kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera, terkhusus yang telah memberikan waktu kepada kami untuk mendengarkan dan disapa oleh firman-Mu. Berkatilah Tuhan firman-Mu agar menjadi pelita dan terang di dalam hidup kami, firman yang menuntun kami untuk berbuat baik serta berpengharapan hanya kepada Tuhan. Ya Bapa yang baik, di dalam satu hari ini
kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas madihita saluhuna.